Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Laudin Noval dalam Enfol Show. Seperti biasanya kita selalu mengulas berita, menguber-uber secara terbuka berbagai macam perkembangan-perkembangan nasional yang tentunya sangat penting untuk kita sikapi dan sangat penting untuk kita kritisi. Dan kali ini tidak lain dan tidak bukan tentang berbagai macam uh, narasi, wacana-wacana yang sangat terkemuka di publik berkaitan dengan pemakzulan presiden atau pemberhentian atau impeachment presiden. Nah, ini tentu satu wacana yang agak agak ini ya, agak riskan, tetapi memang sudah diatur dalam konstitusi sehingga mengucapkannya, diskusi tentang impeachment, pemakzulan presiden itu adalah suatu diskusi konstitusional yang diniscayakan oleh konstitusi. Ya, walaupun kita tahu udah di tahun-tahun sebelumnya, sekitar 2-3 tahun yang lalu, ketika orang mau berdiskusi tentang impeachment, ya ada orang yang kemudian ada kelompok-kelompok yang mendiskusikan impeachment pemakzulan presiden itu diawasi, bahkan dibuat supaya kegiatannya itu menjadi tidak dapat terlaksanakan atau ada tekanan dan lain seterusnya. Dan kali ini kita kembali lagi untuk membahas atau membicarakan tentang impeachment. Nah, kita tahu bahwa memang dalam konstitusi itu bukan barang haram untuk melakukan impeachment atau pemberhentian ataupun pemakzulan terhadap presiden. Itu semua adalah hal yang konstitusional, hal yang boleh untuk diucapkan dalam negara yang demokratis atau dalam sebuah negara yang bernama Indonesia yang sudah memiliki basis konstitusional yaitu UUD 45. Dan memang kalau kita lihat wacana ini berkembang hari-hari ini bermula dari Denny Indrayana yang ya kita lihat ya hari-hari ini sangat begitu agresif, sangat begitu mendominasi berbagai macam opini publik kita hari ini ya tentang politik, tentang hukum dan lain seterusnya. Beberapa hari yang lalu dia kemudian menyampaikan surat kepada DPR RI untuk menggunakan hak angketnya agar segera mengimpeachment atau memakzulkan presiden. Dalam sejarah kita ya kita tahu memang sangat susah, sangat sulit untuk tidak pernah ada kemudian istilah pemakzulan presiden melalui mekanisme konstitusional atau melalui DPR dan seterusnya. Yang ada ya kalau kita lihat tentang masalah yang ada ya pergantian karena adanya suatu revolusi ya kita tahu ya misalnya ada reformasi yang meruntuhkan Soeharto dan lain-lain seterusnya. Belum pernah ada proses konstitusional seperti proses yang sudah di mekanisme hukum yang sudah diatur dalam pasal 7A UUD 45. Nah, dalam soal ini kita lihat misalnya dalam pasal 7A UUD 45 itu kan sudah mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan karena misalnya melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan penyuapan gitu, melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, kalau kita lihat dalam posisi beberapa elemen tadi ya kalau kita lihat sebagai bentuk perbuatan tercela. Nah, ini kalau kita lihat dari berbagai macam pemberitaan yang ingin memakzulkan presiden misalnya ya mereka mengatakan bahwa ini tidak terlepas daripada adanya perbuatan presiden atau sikap presiden yang ingin masuk dalam wilayah election atau masuk dalam persoalan perpolitikan nasional yang mereka istilahkan ataupun saya juga mengistilahkan dengan istilah cawe-cawe politik. Dan itu ya kita tahu adalah sesuatu hal yang memang tidak etis bagi seorang negarawan, seorang presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk masuk dalam wilayah pemilih mengintervensi perpolitikan tanah air dalam konteks capres cawapres 2024 karena ya secara prinsipil ya seorang presiden itu adalah seorang sosok yang negarawan sehingga tidak etis itu adalah suatu hal yang kita bila istilahkan adalah perbuatan yang mencelahi demokrasi gitu. Bukankah kenapa kita harus takut kepada presiden kita yang akan datang ya kan? Kita takut bahwa presiden yang akan datang tidak akan melanjutkan, tidak akan meneruskan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini. Bukankah sebelum mereka mencalonkan diri sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden 2024 telah ada penyelenggara pemilu yang kemudian memverifikasi
baik secara apa uh, secara persyaratan yang ditentukan undang-undang maupun secara verifikasi tentang capres, baca pres atau baca wapres itu tersebut apakah sudah memiliki integritas, apakah punya track record yang suram, track record yang buruk, itu kan semua diverifikasi oleh penyelenggara pemilu. Kenapa kita harus takut kepada calon pemimpin kita yang akan datang di tahun 2024 dengan kemudian harus mengawal, harus masuk dalam arena pertarungan secara terang-terangan, ya kan? Kan ini sangat tidak etis gitu. Nah, itu ya mungkin dipandang oleh sebagian orang sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam frasa perbuatan tercela gitu. Sehingga ya bisa menjadi pintu masuk bagi sebagian pihak untuk ya bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengimpeachment presiden gitu. Dan yang second, yang kedua kita tahu ya adanya lagi desas-desus yang kemudian ada salah satu anak buah daripada presiden yaitu KSP Muldoko yang kemudian menggugat keabsahan Partai Demokrat kepimpin AHY yang oleh sebagian orang menilai itulah suatu perbuatan yang tidak etis. Seorang KSP Muldoko yang bukan daripada kader Partai Demokrat tiba-tiba mau menggugat partai yang di sana dia tidak pernah dikader dan seterusnya, seperti mau mengambil hak orang, mengambil tanah orang gitu kan, diistilahkan dengan neokolonialisme, ya kan. Nah, oleh sebagian orang menganggap bahwa ya ini kenapa presiden itu kemudian mendiamkan persoalan ini gitu. Sehingga muncul tafsir bahwa ya sepertinya presiden itu mengamini agar Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. Sebagian orang sehingga kemudian berpendapat bahwa presiden ini uh, ya lewat hal-hal semacam ini ya bisa masuk juga, misalnya kalau misalnya dapat dibuktikan bahwa presiden itu memberikan jalan atau mengamini agar Muldoko mengambil alih Partai Demokrat, ya bisa jika memang itu benar demikian ya bisa juga menjadi ruang masuk bagi tadi bisa kita katakan dalam perasa alasan-alasan untuk memberhentikan presiden, yaitu ya proses masuk dalam kategori perbuatan tercela ya begitu kan. Walaupun ya mungkin ini masih banyak tafsir yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela dan seterusnya gitu kan. Tapi dengan hati nurani kita, dengan akal pikiran kita yang sehat ya tentu ya kita bisa katakan sebagai itu masuk dalam klasifikasi perbuatan tercela. Tetapi jika itu kemudian adalah demikian benarnya, demikian apa adanya seperti itu. Nah, terakhir ya kita tahu bahwa dalam UUD 45 kita yang sudah memberikan kualifikasi bahwa presiden dapat di-impeachment, presiden dapat dimakzulkan, presiden dapat diberhentikan. Itu kalau kita lihat ya ada mekanismenya itu begitu rumit. Ya, yang pertama mekanisme tersebut melibatkan 3 institusi, DPR, MPR maupun Mahkamah Konstitusi. Karena ya pemberhentian presiden itu adalah pemberhentian yang tidak bisa dilakukan secara politis kalau kita lihat. Karena dia harus diberhentikan melalui mekanisme hukum, yaitu ya berbagai macam frasa-frasa tadi, pengkhianatan terhadap negara, membuat korupsi, penyuapan, melakukan perbuatan tercela dan lain seterusnya, itu adalah suatu hal yang harus dibuktikan. Nah, pembuktiannya ada di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah, makanya Mahkamah Konstitusi itu salah satunya adalah memiliki tugas untuk memeriksa hal-hal semacam itu. Memeriksa usulan DPR tentang apa yang dilakukan oleh presiden gitu kan. Setelah itu ya nanti akan di-voting lagi kemudian di MPR. Jadi MPR kan begitu. Ya, kalau kita lihat sekarang misalnya dengan konfigurasi parlemen kita hari ini ya lebih banyak adalah konfigurasi daripada partai-partai koalisi pendukung presiden di tahun 2019. Sehingga sangat sulit jika semua memang terbukti ada adanya pelanggaran hukum. Ya, tentu lagi-lagi akan kembali pada voting di DPR sana. Jadi kita dengan konfigurasi parlemen hari ini ya tentu sangat mustahil untuk kemudian melakukan proses impeachment, pemakzulan terhadap presiden. Karena kita lihat bahwa desain tentang proses mengimpeachment presiden ini telah didesain begitu rumit ya, sehingga menjadi sangat mustahil kemudian itu dapat tercapai. Walaupun segala frasa-frasa dalam pasal 7A UUD 45 itu yang mengatur kualifikasi presiden dapat diberhentikan itu telah memenuhi syarat, telah diputus dan demikian. Yang berikut lagi ya kita tahu kondisi Mahkamah Konstitusi hari ini ya sebagai macam pandangan orang ya sudah mengalami distrust terhadap Mahkamah Konstitusi dan seterusnya gitu kan. Itu juga tentu punya pengaruh jika memang benar demikian gitu.
Jadi saya pikir wacana tentang masalah pemberhentian presiden ya adalah wacana yang konstitusional dan kemudian ya kalau kita boleh katakan uh, bisa menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ingin memasukkan presiden hari dengan kondisi seperti hari ini ya dengan menggunakan frasa perbuatan tercela gitu. Nah, tapi lagi-lagi ya pasti akan mentok lagi pada perdebatan yaitu apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela. Orang akan berpendapat bahwa perbuatan tercela kan tidak diatur dalam undang-undang, perbuatan tercela kan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan kita gitu. Nah, jadi pasti akan berkutat pada wilayah-wilayah itu dan seterusnya. Tapi kalau kita menggunakan hati nurani dan seterusnya, jika semua tadi yang kita katakan itu benar, apa yang saya katakan itu memang jika memang demikian, ya tentu kalau saya beranggapan itu bisa masuk dalam frasa perbuatan tercela. Tapi ya lagi-lagi ini dikembalikan kepada uh, parlemen yang memiliki hak angket, yang memiliki hak konstitusional right untuk kemudian mengimpeach atau memberhentikan presiden.